kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, artinya kita ini hamba. Dia yang punya segala kuasa di sorga maupun di bumi. Orang pun anggap engkau rendah karena engkau muda katanya. Tetapi jadilah teladan. Bilang, jadi teladan. Jadi teladan, udah. Jemaat Sencaki keluar dari tempat ini, Anda harus jadi teladan dimanapun. Jadi teladan, dalam tempat pekerjaan, jadi teladan. Orang lain boleh jahat, you nak boleh jadi jahat. Recording in progress. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus Engkau baik. Kami memuji kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami ada dalam hadirat-Mu. Kami percaya kami diberkati ketika kami datang pada Tuhan dengan bersungguh hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus. Amin. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu
indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Oh, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, Yesusku, yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus.
biarku memuji namamu, ku sembah Kau Yesus. Selamanya ku menyembah Engkau, Engkau dahsyat, Kau mulia. Selamanya ku memuji-Mu, Engkau dahsyat, Engkau baik. Ini hidupku, ini hatiku, sujud menyembah-Mu Yesus Tuhan. Ku bawa hatiku dalam tempat kudus-Mu. Engkau baik, Kau selalu baik. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Kau mulia. Dan biarkan kami sujud menyembah, dalam tangan-Mu kemenangan, dalam diri-Mu kekuatan, dalam setiap karya-Mu yang ajaib terletak masa depan kami. Dan ajar kami memuji, serahkan hidup padamu. Engkau Allah yang baik, Allah yang terbaik. Oh, ya Rabalanas, ya Rabalanas, indah bersamamu, sungguh indah Tuhan, sungguh indah Yesus. Kuasai setiap kami masuk dalam hadirat-Mu, haleluya, haleluya. Haleluya. Ya Rabalabalabalabalas. Enjoy your presence, Lord. Enjoy worshiping You. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati menyembah-Mu Bapa, menikmati ada dalam bait-Mu, menikmati Roh Kudus-Mu yang menghibur kami. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus.
Yesus. Selamanya kami mau memuji-Mu. Ajar untuk terus menyembah dalam setiap keadaan kami. Oh, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku Tuhan Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, selamanya ku menyembah-Mu, selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Sekali lagi kami mau menyembah-Mu, memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih anugerah Yesus. Apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia Yesus. Apa arti hidupku, amin, bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia Yesus. Kaulah arti hidupku yang telah memberikan nyawa-Mu yang terbaik
tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Jemaat saja katakan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Katakan Yesus, Kaulah arti hidupku. Yesus, Kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk perjumpaan yang manis. Kami masih dapat terus masuk dalam hadirat Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami mengucap syukur Tuhan. Kami bisa masuk di dalam bait kudus-Mu. Kami memuji, kami menyembah Tuhan. Tidak ada yang lebih baik Tuhan dari semua ini. Ketika kami dapat bersama dengan Engkau Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, kami dapat mengerti, kami dapat merasakan bagaimana Tuhan senang dengan setiap pujian dan penyembahan kami. Hanya terus ajar kami Tuhan untuk memiliki hati yang memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Tuhan, Engkau sudah berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami waktu dan keinginan untuk kami terus ada, untuk kami bertemu, berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah Tuhan. Dan bila sebentar kami akan membaca firman-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau terlebih dahulu berbicara di dalam setiap hati kami. Engkau berkuasa Tuhan, Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang menyembuhkan setiap kami. Bahkan Engkau juga Tuhan yang melepaskan kami dari segala kekhawatiran, dari segala ketakutan apapun itu Tuhan, yang di luar jangkauan kami sebagai manusia. Tapi kami terlalu percaya kasih Tuhan lewat firman-Mu akan mengubahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Waktu saya persilakan pada Saudara Nofri. Shalom dan selamat malam buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kita telah mengangkat lagu pujian. Saya ucapkan shalom terlebih dahulu terhadap Pak Hezekia, Ibu Bernike, ada Saudari Hana, Pak Alung, Pak Freddy, Saudara Hans, Saudara Christian, Pak Kris, Ibu Belinda, Saudara Jeffrey, shalom buat kita semuanya. Pada saat ini kita akan membacakan firman Tuhan. Firman Tuhan kita terambil di dalam Efesus pasal 5 dan pasalnya yang ke-6. Saya ulangi, Efesus pasal 5 dan pasal yang ke-6. Urutan pembacaan akan dimulai dari pertama, Bapak Gembala, kedua, Ibu Gembala, ketiga, Pak Hezekia, 4, Ibu Bernike, 5, Saudari Hana, 6, Pak Alung, 7, Pak Freddy, 8, Saudara Hans, 9, Saudara Christian, 10, Pak Kris, 11, Ibu Belinda, 12, Saudara Jeffrey, dan 13, Saudara Nofri. Bapak dan Ibu Saudara sekalian juga dapat melihat urutan pembacaan di dalam kolom chat. Pembacaan akan dimulai dari Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Efesus 5
Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab Sebab itu itu janganlah janganlah kamu kamu. berkawan dengan mereka. Benar, Mama. Benar, Mama. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Dipersilakan kepada Pak Freddy. Ayat berapa? 12, saya ya. 12 ya. 12. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Kepada Saudara Hans, dipersilakan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Delapan belas Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap puji. 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dipersilakan kepada Saudara Christian terlebih dahulu jika ada. Ayat 24 ya. Ya, 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah.
Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Efesus 6. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, supaya yang nyata dari janji ini. supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi, dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Silakan Pak Alung. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Silakan Pak Freddy. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Silakan Saudara Hans. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 17. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. 19. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Silakan Saudara Nofri. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku,
Maka Tikikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepadamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan lihat di Efesus pasalnya yang ke-6, ayat 6 sampai 8. Saya share saja untuk sebentar. Efesus pasal 6 ayat 6 sampai 8, firman Tuhan berkata, "Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan." Jadi malam hari ini kita sudah baca firman Tuhan di kitab Efesus pasalnya yang ke-5 dan pasalnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata tadi bahwa hai anak-anak, taatilah orang tuamu, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kemudian firman Tuhan juga berkata, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini bahwa entah kita mau jadi anak, kita mau jadi ayah, kita mau jadi ibu, kita jadi hamba, kita jadi tuan. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus menjadi pribadi yang bisa memberikan yang terbaik. Kalau orang berkata bahwa, dan kita semua tahu firman Tuhan juga berkata bahwa hai anak-anak, kita harus menghormati orang tua. Tetapi di ayat ini kita melihat bahwa ayatnya yang keempat, dan bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Jadi baik kita anak, kita orang tua, kita hamba, kita tuan, kita semua diwajibkan untuk menjadi yang terbaik dan memberikan yang terbaik. Nah, malam hari ini saya mau sharingkan kepada kita semua bahwa kadangkala kita mendengar quote seperti ini ya. Kita memberkati karena kita sudah lebih dahulu diberkati. Ya, itu benar. Kita harus memberi karena kita sudah lebih karena Tuhan sudah lebih dahulu memberi kepada kita. Itu benar. Tadi sore saya pasang story WA saya bahwa kita harus melayani dan melayani karena Tuhan sudah lebih dahulu melayani kita. Itu adalah hal yang benar. Dan malam hari ini juga saya mau bawakan kebenaran firman Tuhan bahwa selain kita sudah menerima hal yang baik, makanya kita harus memberi yang terbaik. Ternyata Efesus pasal 6 ayat 8 berkata bahwa kita perlu untuk melakukan sesuatu yang baik untuk mendapatkan upah. Jadi kita melakukan hal baik karena sudah mendapat berkat, itu benar. Tetapi juga kita perlu untuk terus melakukan yang terbaik karena upah Tuhan sediakan buat kita. Dan upah itu tidak hanya upah di sorga. Tetapi Tuhan juga mau kita menerima upah kebaikan demi kebaikan selama kita masih ada di bumi ini juga. Efesus pasal 6 ayat 8 berkata bahwa kalau ia berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi nggak apa-apa kalau memang kita punya pemahaman, oh saya mau memberi yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan saya yang terbaik. Itu bagus, itu benar. Kita juga harus tahu bahwa kita harus terus melakukan yang terbaik. Karena ia akan menerima balasan dari Tuhan. Nah, ada satu ayat di sini berkata, Kolose pasal 3, 23-24. Apapun yang kamu perbuat, kita semua tahu ayat ini ya. Perbuatlah dengan segenap hati,
seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena manusia itu mengecewakan. Manusia itu minim appreciate. Sekali dua kali dia apresiasi ke kita gitu ya. Katanya kalau satu dua kali dia thank you gitu. Sudah ketiga empat kali dia sudah merasa oh, sudah seharusnya kita melakukannya. Nanti keempat lima kali kita lakukan sesuatu dia sudah merasa itu sudah menjadi kewajiban kita. Karena manusia pada dasarnya mengecewakan. Dan memang manusia itu terbatas. Makanya kita harus melakukan sesuatu sama seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah katanya, kamu akan menerima bagian yang telah ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Satu kali waktu di sekolah Alkitab kita dikatakan begini. Ketika kita sudah lulus sekolah Alkitab, di akhir tahun ajaran kita diutus kemana kita akan pergi berpraktek. Kemudian dosen saya berkata bahwa kemanapun engkau diutus, engkau nggak akan bisa lari. Karena Tuhan kita itu sama, yaitu Tuhan Yesus. Mau kita diutus di Papua, kita mau diutus di Kalimantan, kita mau diutus di Sumatera paling ujung, kita nggak bisa lari karena kita punya Tuhan. Makanya Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sama kita juga. Firman Tuhan berkata bahwa kita melakukan yang terbaik dan kita akan menerima bagian yang Tuhan tetapkan bagi kita. Dan ayat terakhir untuk menutup firman Tuhan malam hari ini, 2 Tawarik pasal 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu. Malam hari ini firman Tuhan datang untuk Ibu Bernike, Pak Ezekia, Saudari Hana, untuk Bapak Alung, Ibu Belinda, Pak Kris, untuk Saudara Christian, Pak Freddy, juga Saudara Hans, Saudara Jeffrey, Saudara Nofri. Saya juga, Pak Gembala juga, bahwa tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu. Janganlah lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Apa yang hari ini sedang saudara usahakan? Firman Tuhan berkata, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ingat, firman Tuhan berkata bahwa upah itu datangnya dari Tuhan. Kolose pasal 3, coba slide sebelumnya tadi ayat 24. Kamu tahu bahwa dari siapa? Dari atasan kita kah? Dari bos kita? Gak bisa. Firman Tuhan berkata bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagianmu sebagai upah. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Amin, amin. Semua diberkati. Shalom, selamat malam Jemaat terkasih. Bagi jemaat saudara-saudari terkasih yang berkenan berikan persembahan, bisa melalui rekening yang tertera pada layar monitor. Doa syafaat bagi pergumulan jemaat dan juga jemaat yang dalam kelemahan tubuh malam ini dengan kasih Kristus didoakan oleh Ibu Belinda. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur hari ini Tuhan, firman yang disampaikan hari ini Tuhan dan yang kami baca bersama Tuhan. Memberikan kami Tuhan rema dan memperkuat kami bahwa janganlah kami menjadi tawar hati, janganlah kami menjadi kecut hati, biarlah hati kami terus kuat Tuhan. Karena kami percaya kekuatan itu adalah Engkau berikan kepada kami. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Tuhan, biarlah kebenaran firman yang kami dengar malam hari ini Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, menjadi rema Tuhan, menjadi firman yang memperkuat untuk kami menjalani hari-hari ke depan. Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Ibu Gembala Tuhan, Kau limpahkan berkat Tuhan, sehat kuat Engkau berikan. Kemanapun Tuhan pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, Engkau pakai lebih lagi Tuhan
untuk membawa jiwa-jiwa Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami percaya Tuhan lewat hamba-Mu ini Engkau berikan hikmat marifat yang daripadamu Tuhan. Untuk terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Lawatan terjadi Tuhan. Sehat kuat Engkau berikan kepada Bapak Ibu Gembala Tuhan. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati putranya, Engkau berkati seluruh keluarga besar pastori Tuhan. Dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan biarlah lewat hamba-Mu ini Tuhan, biarlah kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan, jemaat gereja Sencaki, jemaat doa malam Tuhan, yang mendengarkan kebenaran firman lewat hamba-Mu, lewat hikmat yang Engkau berikan pada hamba-Mu itu Tuhan. Biarlah kami mau dididik, diproses Tuhan, dan diperkuat untuk lebih lagi, menyiapkan hati kami Tuhan untuk kedatangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau tetap dapati kami setia Tuhan, taat dan setia Tuhan, dan tetap percaya. Tuhan kami berdoa bagi gereja kami Sencaki Tuhan. Biarlah gereja kami menjadi garam dan terang Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh warga di sekitar gereja Sencaki Tuhan. Di Sombo, Simolawang, Kunti Tuhan. Biarlah gereja kami menjadi terang, menjadi berkat bagi warga di sekitar Tuhan. Biarlah Engkau berkati gereja kami Sencaki Tuhan. Engkau berkati seluruh jemaatnya Tuhan. Biarlah jemaat gereja Sencaki semakin cinta Tuhan akan Engkau, semakin cinta taat untuk beribadah Tuhan, dan biarlah seluruh jemaat-Mu semakin mengasihi dan mencintai Engkau lagi lebih Tuhan. Biarlah jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang dididik lewat hamba-Mu Bapak Ibu Gembala Tuhan, menjadi jemaat yang mempunyai pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan, dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan kami berdoa bagi semua program gereja kami Tuhan untuk acara Natal yang akan kami persiapkan. Kami berdoa bagi seluruh panitia Tuhan. Engkau berikan sehat kuat, Engkau berikan ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang dari Engkau Tuhan. Engkau menuntun setiap proses, setiap pertemuan, setiap meeting, setiap persiapan yang akan disiapkan oleh panitia Tuhan. Biarlah Tuhan seluruh panitia mengerjakan tugas ini Tuhan. Bekerja untuk pekerjaan-Mu Tuhan dengan tulus hati, dengan segenap hati, tidak untuk bagus di hadapan siapapun Tuhan, tetapi hanya satu, bagus di hadapan-Mu Tuhan, untuk persembahkan acara ini, untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Berkati seluruh panitia Tuhan dalam persiapannya. Kami berdoa bagi semua program gereja Tuhan. Gereja Sencaki akan menambah jam ibadah kami. Kami serahkan kehadirat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala proses dan persiapannya Tuhan. Biarlah ibadah kami yang kami tambah jamnya Tuhan menjadi berkat bagi jemaat-Mu Tuhan. Engkau persiapkan Tuhan, Engkau siapkan segala pelayan Tuhan untuk menyiapkan ibadah ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa bagi ibadah wave, biarlah ibadah wave ini semakin Tuhan Engkau berkati, biarlah muda-mudi Tuhan semakin taat untuk datang beribadah. Biarlah muda-mudi ini Tuhan terbentuk menjadi generasi-generasi-Mu, menjadi generasi yang kuat Tuhan menghadapi hari-hari ke depan. Dan biarlah mereka bersandar kepercayaannya hanya kepadamu Tuhan, Tuhan Yesus, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan kami berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan, untuk cuaca yang hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan berikan cuaca yang terbaik. Engkau berkati, Engkau lindungi bangsa kami. Engkau menyinari bangsa kami dengan terang-Mu Tuhan. Kami berdoa dengan pilkada yang akan terlaksana Tuhan minggu depan. Kami percaya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau akan pimpin pemimpin-pemimpin kami Tuhan, menjadi pemimpin yang cinta akan Engkau Tuhan, menjadi pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan, memimpin segalanya Tuhan dengan adil dan bijaksana, penuh hikmat dan marifat yang daripada Tuhan. Tuhan kami ucap syukur dan kami berdoa malam hari ini Tuhan. Haleluya. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah kumpulkan kami malam hari ini Tuhan, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Sebentar kami akan berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat, untuk anak-anak-Mu Tuhan, yang sedang mengalami kesusahan, yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan kuatkan, Tuhan berikan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, Tuhan Yesus. Setiap apapun permasalahan mereka, Tuhan topang tangan, Tuhan bantu selesaikan, Tuhan Yesus. Kiranya tangan Tuhan yang mampu menolong mereka, Tuhan. Berkati juga Tuhan, Bapak Ibu Gembala, putranya Bilion, pastori juga apa yang dibutuhkan, apapun yang diperlukan, Tuhan campur tangan Tuhan.
Berkati juga Tuhan ibadah Natal Sencaki Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dari awal sampai akhirnya. Tuhan berikan cuaca yang terbaik Tuhan. Tidak ada suatu hal yang mengganggu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan lancarkan segala sesuatu. Kiranya untuk menyenangkan hati Engkau Tuhan. Berkati juga Tuhan wilayah Sumbo, Sencaki, Kunti, dan sekitarnya. Kiranya jemaat-jemaat baru Tuhan berikan untuk gereja kami Sencaki Tuhan. Biarkan gereja kami semakin bertumbuh, semakin berkembang Tuhan Yesus. Biarkan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Biarkan banyak orang yang rindu akan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Biar firman-Mu hidup dalam setiap kami bertumbuh, kami berubah menjadi lebih baik lagi sesuai dengan firman Tuhan yang bekerja dalam setiap hidup kami. Hamba-Mu berdoa bagi setiap umat Tuhan yang malam hari ini memberikan waktu mereka datang beribadah kepada Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka perlindungan kepada setiap anak-anak-Mu yang datang mencari Tuhan dengan bersungguh hati. Sesuai dengan firman-Mu, maka Engkau akan memberikan kekuatan, melimpahkan kekuatan untuk kami menghadapi kehidupan kami yang tidak mudah. Tetapi kami percaya bila Allah beserta dan ada di dalam kami, maka siapa yang menjadi lawan kami? Oleh karena itu, izinkan hamba-Mu berdoa dengan otoritas yang Tuhan berikan. Berdoa bagi Bapak Hezekia, berdoa bagi Ibu Bernike, berdoa bagi Saudari Hana. Tuhan yang memberkati dengan berkat yang sempurna. Limpahkan perlindungan dan kekuatan. Apa yang mereka butuhkan, Engkau Allah yang mencukupkan. Dan apa Tuhan Yesus yang sedang dialami, Engkau Tuhan yang menjawab doanya. Engkau Allah El Shaddai, Engkau Jehovah Rafa, Engkau yang menyembuhkan, Engkau Tuhan yang berkuasa. Berdoa juga untuk Pak Alung, Tuhan yang memberkati dengan segala berkat Tuhan. Tuhan yang lindungi dengan perlindungan yang berasal daripada sorga. Dimanapun anak-Mu ini berada, biarlah perlindungan daripada Tuhan yang menjadi nafas kehidupannya. Biarlah ia dapat terus menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, berserah total kepada Tuhan. Dan biarlah anak-Mu ini dapat melihat bagaimana Tuhan membangun perlahan demi perlahan kehidupannya yang indah di mata Tuhan. Berkati doanya Tuhan Yesus, jawab setiap doa dari anak-Mu ini Tuhan, yang sesuai dengan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, berkati juga Pak Freddy dengan segala berkat Tuhan. Ini doaku Tuhan untuk anak-Mu, dengan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biar ia dapat terus melihat bagaimana Tuhan memimpin kehidupannya, Tuhan menyertai hidupnya, dan Tuhan menjawab dengan ketepatan setiap doa-doanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jadilah terang bagi jalannya, dan biarlah kebahagiaan dan kekuatan menyertai kehidupan anak-Mu ini. Biar Tuhan Yesus yang memberkati dalam segala pekerjaan. Apa yang Tuhan percayakan itu ada dan digenggam oleh tangan dari anak-Mu ini. Tuhan buat semuanya berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa juga untuk Saudara Pendeta Hans dengan segala kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Tuhan percayakan mengembalakan sidang. Tuhan yang memberkati. Engkau Allah yang mencukupkan. Engkau Tuhan yang menyertai setiap langkah-langkah dari Saudara Pendeta Hans. Biar ada tanda dan mujizat di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Ajar ia untuk bertahan. Ajar ia untuk berperang. Ajar ia Tuhan Yesus untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Dan biar dari mulutnya mengandung kuasa Tuhan. Apa yang ia ucapkan itu terjadi. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Saudara Christian. Berikan tubuh yang sehat. Berikan kekuatan visi Allah. Tuhan limpahkan dalam kehidupannya. Jawab doanya Tuhan dengan luar biasa. Dan sekali lagi biar hidupnya dapat melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus supaya tidak ada segala sesuatu yang tidak berasal daripada Tuhan menguasai hidupnya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memenuhi, mencukupkan. Engkau Allah yang melimpahkan minyak pada buli-buli hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga untuk Pak Kris dan Ibu Belinda. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang mencukupkan. Engkau Allah yang menyertai keluarga ini Tuhan Yesus, yang menjadi kerinduan mereka. Biar Tuhan Yesus yang menjawab dengan cara Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, dimanapun kedua anak-Mu ini berada. Biar mereka ada di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Akhir tahun ini biar mereka dapat melihat hadiah Tuhan buat kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Saudara Jeffrey dan seluruh keluarga. Tuhan yang limpahkan sukacita,
Tuhan berikan perlindungan. Apapun yang dipegang oleh tangan mereka, Tuhan buat semuanya itu berhasil dan mendatangkan berkat. Jadikan keluarga ini terang Tuhan Yesus bagi keluarga besar mereka, biar orang-orang lain dapat melihat bahwa Tuhan Yesus ada di dalam keluarga ini. Terima kasih Bapak, berkati pekerjaan saudara Jeffrey, berkati kesehatannya, dan Tuhan lindungi hidupnya dengan cara Tuhan. Saudara Nofri, biar Tuhan yang memberkati dalam panggilannya untuk melayani Tuhan. Ia dapat melihat semakin jelas apa yang hari ini mungkin tidak terlalu nampak, tetapi Tuhan buat semuanya nampak jelas. Tuhan yang perbaiki segala sesuatu yang perlu diperbaiki. Engkau Tuhan yang membangun kehidupannya dengan cara Tuhan yang dahsyat, sehingga ia dapat melihat bahwa tidak ada satupun yang dapat ia lakukan dengan kekuatannya, tetapi bila semuanya ada, semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan yang memberkati dan melindungi setiap kami. Istirahat kami malam hari ini adalah istirahat yang diberkati Tuhan. Besok pagi kami bangun dengan tubuh yang sehat, yang kuat daripada Tuhan, dan biar kami dapat memandang kehidupan kami sama seperti Allah memandang kehidupan kami. Oleh karena itu jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan, kekuatan yang selalu baru dari Roh Kudus menyertai hidupmu dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kali kedua. Kita semua diangkat dalam kemuliaannya. Hiduplah dengan kebenaran dan terimalah segala yang sempurna daripada Tuhan. Berkat yang tidak akan pernah dibatalkan, yang tidak akan pernah dipindah tangankan dan diambil daripadamu. Sebab berkat itu Tuhan susun rapi untuk hidupmu dan hanya untuk engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati bersama, katakan amin. Tuhan Selamat Yesus malam, memberkati. selamat Selamat istirahat, Tuhan istirahat. berkati. Malam Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Tuhan berkati semua. Tuhan berkati Pak Gembala, Ibu Gembala semuanya.